Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tematik 2A, subtema 4, pembelajaran 6. Tetapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi akhir buku tema 2A. Hari ini kita masih akan tetap membahas mengenai hidup rukun. Tetapi anak-anak ibu sekalian, selain hidup rukun, kita juga perlu untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita nyaman. Jika kita menjaga kebersihan diri, maka kita akan menjadi sehat. Apakah anak-anak ibu suka menjaga kebersihan lingkungan? Bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan? Ya, cara untuk menjaga kebersihan lingkungan bisa dengan menyapu, ngepel, membereskan kembali mainan yang sudah dimainkan, mencuci piring setelah makan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau menjaga kebersihan diri, bagaimanakah caranya? Oke, menjaga kebersihan diri yaitu dengan cara mandi. Mandi sehari 2 kali. Selain itu, menggosok gigi. Kapan kita perlu menggosok gigi? Yaitu setelah selesai makan dan sebelum tidur. Apa ya akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan diri? Maka tubuh kita akan gatal-gatal, akan bau. Lalu jika kita jarang menggosok gigi, maka gigi kita akan berlubang. Jika anak-anak ingin sehat, giginya juga rapi dan tidak berlubang, maka rajin-rajinlah untuk menggosok gigi. Nah, sekarang kita baca yuk teks bacaan yang terdapat di halaman 150. Teks bacaan ini berjudul Tikus Bukan Kakakku. Ega adalah anak laki-laki yang jorok. Ega malas bila disuruh ibunya mandi. Ega juga sangat malas menggosok giginya bila akan tidur. Pada suatu hari, ibu menyuruh Ega mandi dulu sebelum tidur siang. Ega tidak mau menuruti perintah ibu. Untuk apa mandi? Nanti juga bau lagi, jawab Ega. Ibu marah pada Ega. Namun Ega tetap tidak mendengarkan ibu. Suasana di rumah jadi tidak rukun karena Ega tidak mau menuruti perintah ibu. Lalu Ega pergi tidur. Tiba-tiba Ega terbangun. Ega kaget melihat dirinya berada di selokan yang sangat kotor. Lalu muncullah seekor tikus yang menyapa Ega. Hai adikku, mari sini kakak sudah menunggumu dari tadi. Sapa tikus ramah. Adik? Siapa kamu? Aku bukan adikmu. Ega terkejut melihat tikus tersenyum. Dengan ramah, tikus kemudian berkata, tentu saja aku kakakmu. Ayo ikuti kakak, kita bermain di selokan yang luas. Ega menjawab dengan sangat marah, dengan sedikit marah. Idih, jorok, aku gak mau ikut. Kau bukan kakakku. Inilah rumahmu adikku, kata tikus. Bukan, rumahku bukan di selokan, kata Ega. Adikku, kita memiliki sifat yang serupa. Aku suka bermain. Aku tidak suka mandi. Aku juga tidak pernah menggosok gigi sebelum tidur. Bukankah kamu memiliki sifat yang sama denganku? Jawab tikus meyakinkan Ega. Tiba-tiba Ega terbangun dari tidurnya. Perlahan Ega menoleh ke kanan dan ke kiri. Ega merasa takut kalau tikus yang jorok masih ada di dekatnya.
Tapi syukurlah, ternyata Ega hanya mimpi. Mimpi itu membuat Ega sangat takut. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Ega berlari menuju ibunya. Ega lalu memeluk ibu dan berkata, "Ibu, maafkan Ega. Ega janji tidak akan jorok lagi." Sejak saat itu, Ega tidak pernah jorok lagi. Karena tentu saja Ega tidak ingin memiliki saudara seekor tikus. Siapa anak-anak ibu yang mau punya saudara seekor tikus? Tentu tidak mau ya. Tapi adakah anak-anak ibu yang masih malas mandi seperti Ega? Nah, jika masih malas mandinya ataupun malas menggosok giginya, mulai rajin ya. Karena yang malas mandi dan malas menggosok gigi adalah saudaranya tikus. Oke, sekarang kita lihat di halaman 151. Ada pertanyaan nih sayang bagian bawah. Pesan apa yang dapat kamu pelajari dari dongeng di atas? Tuliskan pada kolom berikut. Pesan apa ya? Nah, pesan yang dapat kita peroleh dari dongeng di atas adalah bersikap baiklah pada orang tua. Jangan jorok, harus rajin mandi dan menggosok gigi. Kemudian kita lihat ke halaman 152. Ayo mencari tahu. Temukan kalimat yang menunjukkan ajakan dalam dongeng di atas, lalu tuliskan pada kolom berikut. Ada kalimat ajakan tidak ya pada dongeng yang tadi sudah kita baca? Ada. Kalimatnya adalah, "Hai adikku, mari sini, kakak sudah menunggumu dari tadi." Nah, di situ ada kata mari. Mari itu merupakan kata yang terdapat dalam kalimat ajakan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, temukan kalimat yang menunjukkan penolakan dalam dongeng di atas, tuliskan pada kolom berikut. Ada kalimat penolakan tidak ya dalam dongeng yang tadi sudah kita baca? Ada, Bu. Apakah kalimat penolakannya? Nah, di situ ada kalimat, "Aku bukan adikmu." Menolak menjadi adiknya tikus. Lalu di situ juga ada kalimat, "Idih, jorok, aku gak mau ikut, kau bukan kakakku." Nah, ini juga termasuk ke dalam kalimat penolakan. Aku gak mau ikut. Itu penolakan ya nak ya. Lalu yang terakhir ada kalimat, "Bukan, rumahku bukan di selokan." Nah, itu menolak karena merasa bahwa rumahnya itu bukan di selokan. Seperti itu. Nah, anak-anak ibu semuanya, dalam sebuah kalimat penolakan tidak selalu ada kata tidak mau atau tidak bisa. Bisa saja dalam kalimat tersebut terdapat kata maaf, terima kasih, lain kali, bukan, aku tidak setuju. Itu juga termasuk ke dalam kata yang biasa digunakan dalam kalimat penolakan. Intinya kalimat penolakan itu bersifat untuk menolak. Tidak harus menolak ajakan, tapi juga menolak pernyataan orang lain jika kita tidak setuju dengan ucapan orang tersebut. Tetapi tentunya dalam menggunakan kalimat penolakan harus sopan kalimatnya ya. Nah, selanjutnya, ayo lakukan. Nah, alhamdulillah kita sudah memahami cara penyelesaian soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan yang kemarin sudah sempat kita pelajari bersama-sama ya nak ya. Oke, hari ini kita akan mencoba membuat soalnya. Tapi yuk kita perhatikan dulu contohnya ya. Sini ada contoh soal. Tito memiliki 152 buah jambu biji. Elsa memiliki 127 buah jambu biji.
Berapakah jumlah jambu biji mereka? Nah, jumlah. Berarti kalau jumlah itu kan ditambah ya nak ya. Iya, nanti berarti cara pengerjaannya yaitu jambu bijinya Tito kita jumlahkan dengan jambu bijinya Elsa atau 152 kita jumlahkan dengan 127. 2 tambah 7 9, 5 tambah 2 7, 1 tambah 1 2, hasilnya adalah 279. Nah, kita lanjutkan soalnya. Apabila 267 buah jambu biji mereka dibeli seorang penjual buah, berapakah jumlah jambu biji yang tersisa? Oke, berarti hasil penjumlahan jambunya Tito dan Elsa tadi kita kurangkan dengan 267 ya nak ya. Berarti 279 kita kurangi 267. Berapa hasilnya? 9 kurang 7 yaitu 2. 7 kurang 6 yaitu 1. Jadi sisanya adalah 12. Maaf saya tutup. Oke, jadi itu ada dua cara pengerjaannya. Yang pertama dijumlah dan yang kedua dikurang. Ingat, kalau yang ditanyakan jumlah maka ditambah, jika yang ditanyakannya sisa maka dikurangi ya. Nah, sekarang kita belajar membuat soal cerita dan mengerjakannya ya. Oke, masih di halaman 152, terdapat kolom di bagian bawahnya. Kita tulis soal ceritanya pada kolom tersebut ya nak ya. Di sini ibu terdapat satu contoh soal cerita. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri untuk nomor 2 ya. Oke, yang nomor 1, Andi memiliki 120 buah mangga. Jono memiliki 142 buah mangga. Berapakah jumlah buah mangga mereka? Nah, berarti nanti dijumlahin ya. 120 tambah 142. Nah, belum sampai di situ. Masih belum selesai. Kita lanjutkan soalnya ya. Apabila 130 buah mangga diberikan kepada Wira, berapakah jumlah buah mangga yang tersisa? Berarti hasil penjumlahan mangganya Andi dan Jono tadi kita kurangi dengan 130. Nah, kita selesaikan soalnya. Kita tulis jawabannya di halaman 153 ya nak ya. Oke, di situ kita tambahkan dulu nih buah mangga Andi dan buah mangga Jono. 120 ditambah 142 hasilnya adalah 262. Lalu si 262-nya tadi kita kurangi dengan 130. Kenapa dikurangi Bu? Karena kan 130 buah mangganya kita kasih ke Wira. Kalau dikasih kan berarti berkurang ya nak ya. Jadi hasilnya adalah 132. Maka sisa buah mangga Andi dan Jono adalah 132. Alhamdulillah. Jadi seperti itu cara pengerjaannya ya nak ya. Anak-anak boleh latihan untuk membuat soal cerita sendiri dan mengerjakan jawabannya sendiri. Semangat. Nah, selanjutnya masih di halaman 153. Ayo menalar. Di situ terdapat tabel. Kita baca dulu perintahnya ya nak ya. Warga di kampung Tito adalah warga yang rukun.
Berbagai kegiatan warga di kampung Tito dikerjakan bersama-sama. Setiap warga di kampung Tito telah sesuai dengan pengamalan Pancasila. Untuk menunjukkan tingkat pemahamanmu, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Jadi kalau sesuai pernyataannya, kita checklist di kolom sesuai. Kalau tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, maka kita checklist di kolom tidak sesuai, ya nak ya. Nomor 1, pemilihan pengurus RT sesuai tidak dengan pengamalan sila Pancasila? Sesuai, yaitu sesuai dengan sila keempat. Lalu yang kedua, hidup hemat. Sesuai ya nak ya. Ini termasuk ke dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Lalu, memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak sesuai. Tidak menerima keputusan rapat. Tidak sesuai. Suka bekerja keras. Nah, ini sesuai ya nak ya. Sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, menghargai pekerjaan orang lain. Ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Anak-anak ibu sebelumnya sudah mencatat contoh-contoh pengamalan sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Jangan lupa dipelajari lagi ya nak ya, karena kita sebentar lagi ulangan dan tentunya itu akan keluar saat ulangan. Oke, terakhir. Nah, di halaman 154, anak-anak akan menemukan 2 buah gambar lambang sila Pancasila. Yang bagian atas yaitu gambar banteng. Ini adalah lambang sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat bagaimana? Iya, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kedua, nih ada gambar padi dan kapas. Ini adalah lambang sila kelima Pancasila. Bagaimana bunyinya? Iya, betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Jika ada yang masih belum dimengerti, anak-anak bisa tanyakan kepada guru tematiknya ya nak ya. Jika banyak kesalahan, ibu mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.